Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan kita bisa dikumpulkan kembali pada ibadah Zoom pada pagi hari ini. Untuk memulai ibadah pada pagi hari ini, mari kita angkat satu pujian, Kami Perlu Kau Tuhan, dan nanti Bapak Alvin akan berdoa pembuka untuk kita semua. Mari saudara-saudara yang kekasih, kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, Tuhan kami yang hidup, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa serta mengucap syukur. Berterima kasih Tuhan kepada Tuhan sepanjang pekan ini Tuhan sudah memberkati kami dengan kesehatan, dengan kehidupan yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di pagi hari ini, pagi yang begitu indah, kami mau memulai beribadah. Biarlah kebaktian ibadah lewat Zoom ini berjalan dengan baik. Tuhan yang menolong, Tuhan yang menjamah, baik internet, hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan yang bertugas. Kiranya Tuhan yang menolong, menjamah kami semua. Tuhan Yesus, kami mau bermazmur, memuji-muji Engkau Tuhan. Biar kami boleh bersungguh-sungguh memuji-muji Engkau, supaya nama Tuhan ditinggikan, dimuliakan, dan disenangkan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati kami semua jemaat AMMS, berkati Ibu Gembala kami, berkati Pak Ruben yang memberitakan firman, berkati kami semua Tuhan. Kami mau mulai ibadah ini di dalam nama Tuhan kami yang hidup, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Alvin. Mari Bapak Ibu kita mau bersuka cita untuk Tuhan dan kita angkat satu pujian anggur baru.
angkat satu pujian Hanya Kau. Kita akan masuk ke dalam firman Tuhan dan nanti Ibu Elizabeth akan berdoa. Kita mau katakan Tuhan selalu beserta kita dan hanya Tuhan yang menjadi tempat jawaban bagi kehidupan kita. Bapa dalam surga, kembali kami datang menghadap hadirat-Mu ya Tuhan. Dengan penuh ucapan syukur dan terima kasih ya Tuhan. Engkau ada di tengah-tengah kami ya Bapa. Bapa, menjadi kerinduan kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Pakai hamba-Mu yang sudah Tuhan persiapkan, Bapak Pendeta Ruben ya Tuhan. Berkati dia ya Tuhan, supaya kami mendengar firman yang daripada Engkau ya Tuhan. Kami siap ditabur oleh firman-Mu ya Tuhan. Biar firman-Mu dapat bertumbuh dan berbuah-buah dalam kehidupan kami ya Bapa. Sehingga Engkau disenangkan, Engkau disukakan ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu. Terpuji-puji nama-Mu ya Tuhan. Haleluya. Amin. Dan waktu selanjutnya saya persilahkan kepada Bapak Pendeta Ruben. Puji Tuhan, selamat pagi, selamat kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berterima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus, kita semua dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat, diberkati oleh Tuhan. Terima kasih saya kepada Ibu Gembala kita yang memberikan saya kesempatan untuk melayani pada hari Minggu pagi ini. Tema besar yang diambil oleh Ibu Gembala kita untuk JPD Cianjur dan Jemaat AMS Jakarta adalah sebab dia hidup ada hari esok. Amsal 23 ayat 18, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Pada pagi hari ini subtema yang akan saya bawakan, saya ambil dari Lukas pasal 7 ayat 11 sampai 17.
Lukas pasal 7 ayat 11 sampai 17. Saya baca dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia, dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar, anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda, dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu ia berkata kepadanya, "Jangan menangis." Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya, dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata, dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, "Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita, dan Allah telah melawat umatnya." Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan seluruh daerah sekitarnya. Kalau kita membaca pasal-pasal selanjutnya, kita akan membaca bahwa Yesus Kristus itu datang dari kota ke kota, pergi dari desa ke desa. Untuk apa? Ada 3 hal yang Yesus kerjakan. Pertama, dia mengajar. Dia mengajar di bait Allah, dia mengajar di sinagoge-sinagoge. Kemudian kedua, Yesus berkhotbah. Dia berkhotbah di mana dia pergi, dia berkhotbah memberitakan firman Tuhan. Sedangkan yang ketiga, Yesus menyembuhkan. Di mana dia ketemu orang dan orang itu minta kepada Yesus untuk disembuhkan, Yesus pasti sembuhkan. Dan dalam cerita ini katanya Yesus sedang berjalan-jalan dan dia sedang ada di pintu gerbang masuk di satu kota yang namanya kota Nain. Ya, Nain artinya, kata Nain itu artinya cantik, mempesona, indah. Bagus sekali arti dari kata Nain itu, cantik, mempesona, indah. Tetapi waktu Yesus masih di pintu gerbang kota, dia melihat satu kenyataan bahwa nama Nain itu tidak sesuai dengan apa yang ada sekarang. Kenapa? Yesus melihat ada satu rombongan besar orang yang sedang mengusung jenazah menuju ke pemakaman. Jadi beda dengan namanya. Namanya katanya cantik, katanya bagus, katanya mempesona. Tetapi waktu Yesus ke sana, yang dia temukan adalah sekelompok orang yang sedang mengusung seorang anak muda yang mati untuk dikuburkan. Dan Alkitab mengatakan anak ini adalah anak tunggal, anak satu-satunya. Dan anak ini adalah anak dari seorang ibu janda. Saya yakin ibu janda ini dan anaknya yang sudah meninggal ini adalah orang baik. Kenapa? Kita bisa melihat ada banyak orang dari kota itu yang pergi ke kuburan bersama-sama dengan dia. Kalau ibu ini tidak punya hubungan yang baik dengan tetangga, dengan masyarakat, pasti yang datang cuma sedikit orang saja, cuma kenalan saja. Tetapi berhubung ibu ini, ibu janda ini dan anaknya adalah orang baik yang bisa bermasyarakat, makanya pada waktu anaknya meninggal, orang banyak berbondong-bondong untuk membawa jenazah anak ini ke kuburan. Anak tunggal, anak satu-satunya. Dan Alkitab mencatat ibu ini menangis. Saudara bisa bayangkan betapa sedihnya ibu ini. Dia tidak punya suami. Anak satu-satunya, anak laki-laki mati. Selama ini ibu ini berpikir bahwa kalau saya sudah tua nanti, anak ini, anak laki-laki ini akan menjaga saya. Anak ini akan melindungi dia. Anak ini memberi dia makan. Anak ini adalah tulang punggung dari ibu ini. Ya, ini anak satu-satunya, ini anak kesayangan dia yang nanti akan mengurus ibu ini kalau dia sudah tua. Tetapi kenyataannya anak ini mati. Ibu ini hilang pengharapan sama sekali. Dia berpikir, siapa yang akan mengurusnya nanti kalau dia tua?
Siapa yang akan merawat dia kalau dia sakit? Tidak ada sama sekali. Oleh sebab itu ibu ini menangis. Tidak ada harapan lagi ibu ini untuk hari-hari selanjutnya. Kenapa? Pengharapannya ada kepada anak satu-satunya, tapi anak ini sudah mati. Tidak ada harapan sama sekali. Ada banyak kali juga kita umat manusia, kita anak-anak Tuhan, kita hamba-hamba Tuhan mengalami hal seperti ini. Sepertinya tidak ada harapan untuk hari esok. Tidak ada harapan untuk pekerjaan kita. Tidak ada harapan untuk toko kita. Tidak ada harapan untuk bisnis kita. Kenapa? Mati gitu loh. Tetapi pada waktu ini ibu nangis, dia melihat ada serombongan orang yang dipimpin oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan Alkitab berkata, waktu Tuhan Yesus melihat rombongan yang membawa jenazah ini, dan dia melihat ibu itu menangis, Alkitab menulis, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Amin. Tergeraklah hati Yesus untuk ibu ini. Dia tergerak, dia berbelas kasihan. Dia melihat ibu ini begitu sedih, sehingga dia berkata, Yesus berkata kepada ibu ini, hai ibu, jangan menangis. Haleluya. Hai ibu, diam, tidak usah menangis, hapus air matamu. Ibu ini siapa ini? Saya tidak kenal orang ini. Kenapa dia berkata, hai ibu, jangan menangis, diam saja. Tetapi ibu ini melihat Yesus pergi kepada orang-orang yang memikul jenazah anaknya, dan mereka berkata, Yesus berkata, berhenti, dan firman Tuhan berkata, Yesus menyentuh, Yesus menjamah anak muda ini, dan dia berkata, Yesus berkata, hai anak muda, bangunlah, bangkitlah. Haleluya, puji Tuhan. Yesus berkata, hai anak muda, bangunlah, bangkitlah. Tangan Yesus yang penuh dengan kuasa yang menjamah anak muda ini, langsung anak muda ini berdiri, dia duduk. Firman Allah berkata, mujizat terjadi. Dan firman Allah berkata, Yesus menyerahkan anak ini kepada ibunya. Saudara bisa bayangkan betapa ibu ini bersuka cita, betapa ibu ini bergembira, betapa ibu ini berterima kasih. Dia yang tadinya sudah hilang pengharapan, karena pengharapannya satu-satunya cuma kepada anak tunggalnya, tadi sudah mati. Tetapi waktu ketemu dengan Yesus, Yesus berkata, diam ibu, jangan menangis ibu. Dan dia menyentuh, menjamah anak ini hidup kembali. Mujizat Tuhan terbesar, pengharapan ibu ini muncul kembali, anakku hidup. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Yesus Kristus berkata dalam Yohanes pasal 11 ayat 23, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Perkataan Yesus ini dia praktekkan. Siapa yang percaya kepada dia, walaupun sudah mati, akan hidup kembali. Dan firman Tuhan ini, perkataan ini adalah jaminan besar bagi jemaat Tuhan. Adalah jaminan besar bagi orang percaya yang keluar sendiri dari mulut Yesus Kristus. Akulah kebangkitan yang hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, walaupun ia sudah mati, dia akan hidup kembali. Jaminan luar biasa bagi kita orang-orang percaya. Kita tidak rugi percaya kepada Yesus Kristus. Kita tidak usah khawatir. Ada jaminan besar waktu kita menjadi orang percaya, waktu kita menjadi anaknya Yesus, ada harapan yang terjadi. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, coba kita lihat hidup kita 10 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, hidup kita beberapa puluh yang lalu. Kita hidup dalam dosa. Dari ujung kaki sampai ujung rambut, kita ini orang berdosa yang tidak pantas. Tidak pantas untuk disebut anak Allah. Kita tidak pantas untuk surga. Tempat kita adalah neraka. Coba kita lihat hidup kita 10 tahun yang lalu. Lihat usaha kita 20 tahun yang lalu. Usaha kecil, malah mungkin sudah bangkrut.
pekerjaan kita mungkin kita dipecat, segala yang kita punya habis, tidak ada harapan lagi. Tidak ada harapan sama sekali. Tetapi waktu kita ketemu dengan Yesus Kristus yang bangkit, waktu kita percaya dengan Yesus Kristus yang bangkit, harapan itu muncul kembali bahwa Yesus akan memulihkan semuanya. Kegagalan kita masa lalu, semua kegagalan kita diambil oleh Yesus, dipulihkan 100%. Oleh sebab itu sekali lagi, tidak rugi kita menjadi orang percaya. Kita dipilih menjadi anak Tuhan, itu satu keuntungan besar yang tidak ada bandingannya di dunia ini. Tangan Yesus yang penuh dengan kuasa menjamah anak muda ini, dan dia berkata, "Hai anak muda, bangun, bangkitlah, engkau hidup." Perkataan ini menjadi milik kita. Hai jemaat AMS Jakarta, bangun, bangkit. Bangkit dari keterpurukan, bangkit dari kegagalan. Kenapa? Yesus kita, Yesus yang hidup. Di dalam Yesus ada pengharapan. Haleluya, puji Tuhan. Saya berkata tadi, ini jaminan dari Yesus. Waktu Yesus berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup." Walaupun kita sudah mati, kita akan hidup kembali. Ada berkat besar, ada jaminan besar bagi orang percaya, bagi kita semua, waktu Yesus bangkit. Jadi, waktu Yesus bangkit bukan cuma bangkit begitu saja. Dia mewarisi sesuatu yang lain yang belum pernah kita dapat waktu kita hidup. Apakah kuasa kebangkitan yang Yesus berikan kepada kita? Pertama, 1 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai 4. 1 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai 4 saya baca. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali. Amin. Telah melahirkan kita kembali. Jangan berkata, kita dijadikan baru. Jadi oleh rahmat-Nya Tuhan, kita dilahirkan kembali. Dia dirubahkan. Kita bukan seperti kita yang dulu lagi, tapi Tuhan sudah melahirkan kita kembali. Haleluya. Coba bandingkan hidup kita, kelakuan kita waktu kita belum kenal Yesus Kristus. Kita penuh dengan kemarahan, kita penuh dengan dendam, kita penuh dengan benci, kita penuh dengan emosi. Segala hal yang tidak baik ada pada kita. Tetapi katanya, puji syukur bagi Bapa, puji syukur bagi Tuhan Yesus Kristus, karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Ada dampak yang luar biasa waktu Yesus Kristus bangkit, yaitu katanya kita dilahirkan kembali. Saudara bisa melihat kan, kalau ada bayi yang baru dilahirkan, waduh, mulus, lucu, tidak ada luka sama sekali. Nah, katanya kita dilahirkan kembali. Kita yang dulu sudah babak belur oleh kegagalan, kita sudah babak belur oleh dosa, tapi oleh kasih karunia melalui kebangkitan Yesus Kristus, kita dilahirkan kembali. Hidup kita yang lama sudah mati, sudah selesai. Waktu Yesus bangkit, kita menjadi manusia yang baru. Haleluya, haleluya. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada satu hidup yang penuh pengharapan. Haleluya. Dulu kita tidak punya pengharapan loh. Waktu kita belum kenal Yesus Kristus, waktu kita gagal. Waktu kita gagal, ada yang bunuh diri, ada yang jadi gila. Tetapi katanya waktu Yesus bangkit, kita lahir baru. Kita menjadi orang yang penuh dengan pengharapan. Haleluya. Apa itukah pengharapan? Pengharapan adalah
Keinginan untuk hal-hal yang akan terjadi nanti. Keinginan untuk hal-hal yang akan terjadi nanti, dan hal-hal itu adalah positif. Kita punya pengharapan yang positif di hari-hari depan kita. Kenapa? Yesus sudah bangkit. Dulu harapan kita mati. Kalau Yesus mati dan tidak bangkit, sama saja pengharapan kita mati juga. Tetapi karena Yesus bangkit, ada pengharapan bagi kita untuk hal-hal yang baik di hari-hari yang akan datang. Semua baik. Kita tidak pernah berharap sesuatu yang tidak baik untuk hari depan, untuk besok, untuk lusa, untuk bulan depan, untuk tahun depan. Tetapi kita berharap sesuatu yang baik. Dan Yesus memberikan jaminan. Kalau kita bersama dengan Yesus, semua yang baik, firman Allah berkata, semua yang sedap didengar akan menjadi milik kita, akan diberikan oleh Tuhan. Amin, haleluya saudara, jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Kemudian akibat dari kuasa kebangkitan Yesus Kristus yang kedua adalah Roma pasal 8 ayatnya yang ke-11. Roma pasal 8 ayatnya yang ke-11. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu. Ini luar biasa loh. Roh Allah katanya yang sudah membangkitkan Yesus Kristus, dan roh Allah itu diam dalam diri kita, diam dalam hati orang percaya, diam dalam kehidupan jemaat AMS. Maka ia katanya, ia Allah di surga yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya. Haleluya. Akan menghidupkan tubuh kita yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Jadi di dalam kita ada roh yang sama dengan roh yang dimiliki oleh Yesus Kristus, karena sumbernya satu dari Bapa di surga. Dan roh Bapa di surga itu sudah membangkitkan Yesus Kristus dari antara orang mati. Dan roh yang sama yang membangkitkan Yesus itu dari orang mati diam di dalam kita, ada di dalam kita. Tidak usah takut. Kalau Yesus pernah mati dan bangkit, hal itu pun akan kita alami. Kita akan mati kelak. Saya tidak tahu siapa yang akan mati duluan. Mungkin saya yang akan mati duluan. Tetapi kita harus tahu bahwa semua kita sedang antri untuk mati. Ya. Semua kita, siapapun kita, kecil, besar, tua, muda, kaya, miskin, kita sedang antri untuk mati. Tetapi katanya firman Tuhan berkata, kalau roh yang membangkitkan Yesus Kristus, roh Bapa di surga, ada di dalam kita, ada satu jaminan. Kita tidak akan hidup, mati, dan tinggal terus dalam kuburan. Tetapi roh yang membangkitkan Yesus Kristus, roh itu juga akan menghidupkan kita kembali. Haleluya, puji Tuhan. Satu hari kelak, kita akan mati. Tetapi satu hari kelak, oleh kuasa roh Allah yang sama, yang membangkitkan Yesus Kristus, kita juga akan dibangkitkan sama seperti Allah membangkitkan Yesus Kristus. Kita akan pisah di Indonesia oleh kematian. Saya tidak tahu jemaat akan mati dikubur di mana. Tetapi ada satu yang dijanjikan oleh Yesus. Kita semua akan dibangkitkan oleh roh Allah yang sudah membangkitkan Yesus Kristus. Haleluya. Cuman agama Kristen yang memberikan jaminan besar bahwa kalau kita mati di dalam Yesus Kristus, roh yang membangkitkan Yesus akan membangkitkan kita juga. Walaupun kita tidak ketemu lagi di Indonesia karena kematian. Tapi satu hari kita akan bangkit dan kita akan ketemu dengan Yesus. Kita akan ketemu satu persatu. Kita akan ketemu dengan Ibu Ratna di surga. Syaratnya satu. Setia di dalam Yesus Kristus. Satu aja. Dibangkitkan oleh Yesus Kristus masuk surga. Dan kita bisa bertemu tatap muka dengan muka. Kita bisa jabat tangan. Satu aja. Tetap setia dalam Yesus Kristus. Kalau kita tinggal
tinggalkan Yesus, kita undur Yesus dalam Yesus Kristus, kita tidak akan ketemu. Karena dunia kita berbeda. Ibu Ratna yang saya kenal lama, ya Ibu Ratna ada di surga, yang lain ada di neraka. Beda tempat. Tetapi kalau kita setia dalam Tuhan, setia mengiring Tuhan, setia melayani Tuhan, kita akan ketemu satu hari kelak di surga dalam tubuh kebangkitan. Haleluya, puji Tuhan. Ayat terakhir 1 Korintus pasal 15. 1 Korintus pasal 15 ayat 14 dan 17. 1 Korintus pasal 15 ayat 14 dan 17 saya baca. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kami. 17. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Kalau Yesus tetap mati, jenazahnya tetap ada di dalam kuburan, saya tidak mau jadi orang Kristen, apalagi jadi hamba Tuhan. Tidak mau saya. Untuk apa saya melayani Yesus yang mati? Sia-sia saya beriman kepada Yesus, sia-sia saya iring Yesus, sia-sia saya melayani Yesus. Kalau Yesus yang selama ini saya anggap sebagai pemimpin mati, jadi tulang, jadi tanah, dan tetap dikubur, tidak keluar-keluar, sia-sia. Tetapi katanya, puji bagi nama Tuhan, karena Yesus kita mati dan dia bangkit, ada pengharapan bagi kita. Haleluya. Dan pengharapan itu adalah jaminan janji Yesus bagi kita. Pengharapan kita itu adalah masa depan yang penuh dengan kebahagiaan. Tetap setia pada Yesus, dia mati tetapi dia bangkit. Tetap setia melayani Tuhan, Tuhan tidak lama lagi akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Haleluya. Saya undang Bapak Ruben untuk berdoa selesai firman Tuhan. Jemaat AMS yang dikasih oleh Tuhan, mari bersama-sama kita berdoa. Puji, hormat, terima kasih kami naikkan kepada Engkau Tuhan Yesus. Tuhan kami yang baik, yang memperhatikan kami. Pagi hari ini Tuhan berikan kami kesempatan waktu dalam kami yang sehat untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan kami berdoa, biar firman yang Tuhan sudah kami dengar pada pagi hari ini, oleh Roh Kudus firman itu dibangunkan, dihidupkan kembali. Dengan kekuatan kami, dengan akal kami, kepintaran kami tidak mampu, kami lemah untuk melakukan kehendak Tuhan. Tetapi oleh kekuatan Allah Roh Kudus, kami mampu melakukan firman Tuhan, seberat apapun juga firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami punya Yesus yang memberikan kami pengharapan-pengharapan yang luar biasa. Terpuji Engkau Tuhan kekal selamanya. Semua jemaat yang sudah mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini, sudah diberkati dengan berkat-berkat surga yang heran dan luar biasa. Tuhan akan menghidupkan kembali usaha mereka. Tuhan akan menghidupkan kembali pekerjaan mereka. Kekuatan kesehatan mereka akan dipulihkan, sehingga nama Tuhan diagungkan, nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Kami sudah berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Ruben atas firman yang begitu menguatkan. Kita akan segera mendengarkan pengumuman yang akan disampaikan oleh Bapak Gunadi. Haleluya, selamat pagi saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebelumnya atas nama Ibu Gembala dan seluruh jemaat PDMS mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Ruben atas firman yang disampaikan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati senantiasa. Saudara-saudara, pengumuman yang pertama, hari Kamis tanggal 29 April,
itu kita akan mengadakan ibadah live via YouTube jam 10 untuk mengenang 1 tahun almarhum Bapak Pendeta J. Awondatu yang akan disiarkan langsung dari Yayasan Kabar Baik. Jadi saudara-saudara bisa mengakses YouTube di YouTube channel Pendeta J.E. Awondatu Ministry. Dan selanjutnya hari Minggu tanggal 2 Mei kita ada doa beson jam 8.15 dan juga ada ibadah jam 9 dan ibadahnya juga ada perjamuan Tuhan. Mohon saudara-saudara untuk mempersiapkan roti dan anggur di rumah masing-masing. Selanjutnya untuk saudara yang ingin didoakan atau ingin memberikan kesaksian dapat menghubungi Ibu Fungling atau Ibu Lingling di nomor handphone yang tertera. Mohon informasi disampaikan paling lambat hari Sabtu. Selanjutnya untuk sekolah minggu, hari ini jam 9.15 ada ibadah via YouTube online. Mohon Bapak Ibu atau saudara-saudara yang punya anak atau cucu yang masih usia belia bisa mengikuti ibadah sekolah minggu yang diadakan setiap minggu. Untuk informasi lebih lanjut bisa menghubungi Ibu Heni atau Ibu Sandy di nomor handphone yang tertera di layar masing-masing. Selanjutnya untuk adik-adik di kelas 5 sampai kelas 9, PDAMS juga mengundang untuk ikut ibadah via Zoom yang diadakan setiap hari Jumat jam 7 malam. Nanti tanggal 30 April akan ada ibadah. Untuk informasi undangan atau invitation-nya bisa menghubungi Ibu Sandy atau Ibu Mary di nomor handphone yang tertera. Selanjutnya untuk dewasa muda, kita juga mengadakan ibadah youth setiap hari Sabtu jam 7:30 malam. Nanti tanggal 1 Mei kita akan mengadakan ibadah yang dipimpin langsung oleh Bapak Pendeta Nemo Bahari. Untuk informasi atau invitasi undangannya dapat menghubungi Ibu Fungling atau Ibu Lingling. Selanjutnya untuk jemaat PDAMS, kita tetap diimbau untuk berdoa dan berpuasa untuk bagi bangsa dan negara Indonesia, untuk gereja-gereja di Indonesia, untuk pandemi COVID yang masih berlangsung, yang memasuki tahap vaksinasi, semoga bisa berjalan baik dan lancar, untuk Sekolah Alkitab Cianjur, dan juga untuk PDAMS. Selanjutnya untuk tema pada bulan ini, di bulan April, sebab dia hidup ada hari esok, mari tema ini kita imani untuk menjadi rema, untuk menjadi kekuatan, dan juga untuk menjadi penghiburan bagi seluruh jemaat dari Ibu Gembala. Selanjutnya, terakhir, untuk jemaat yang ingin memberikan persembahan atau kolekte, bisa mentransfer ke rekening Yayasan Kabar Baik Cianjur di nomor BCA yang tertera. Ibu Gembala atas nama Yayasan Kabar Baik Cianjur mengucapkan terima kasih atas kolekte saudara yang telah saudara berikan ke Yakaba. Tuhan Yesus yang akan balas lipat kali ganda. Sekian pengumuman, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan segera tamatkan ibadah pada pagi hari ini. Kita angkat satu pujian doa kami, dan nanti saya undang dengan kasih Ibu Gembala untuk berdoa berkat. Bagi bangsa ini, kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini, kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi.
Kembali kami datang kepadamu Tuhan Yesus pada akhir dari ibadah Zoom kami pada pagi hari ini Tuhan. Segala ucapan syukur kami Tuhan Yesus kami kembalikan kepadamu. Betapa Engkau baik Tuhan Yesus memberikan kesempatan kembali kepada kami. Untuk kami bersama-sama menikmati Engkau Tuhan. Menikmati puji-pujian, menikmati firman-Mu Tuhan. Terima kasih. Setiap kali kami datang kepadamu, kami dilengkapi ya Tuhan dengan hal-hal yang baik dalam Engkau. Segala kekurangan-kekurangan kami Engkau sudah lengkapi Tuhan dengan hal-hal yang baik. Dan kami percaya bahwa keadaan kami hari ini lebih baik dari kemarin. Dan besok pun demikian Tuhan, bahwa kami imani untuk kami lebih benar-benar lagi Tuhan Yesus menjadi anak-anak Tuhan. Yang ya Tuhan Yesus melakukan segala firman yang sudah kami dengar. Karena dari dalamnya Tuhan Yesus akan mendatangkan berkat bagi kehidupan kami Tuhan. Kalau Engkau ada di dalam kami, tidak ada satu perkara pun yang menjadi sulit buat kami Tuhan Yesus. Karena hal yang mustahil sekalipun Engkau bisa kerjakan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Engkau selalu menolong saudara-saudara kami ya Tuhan Yesus yang ada dalam keadaan sakit mungkin, ada dalam kelemahan tubuh, ada dalam hal-hal yang mengganggu dalam pekerjaan, dalam perekonomiannya, dalam apapun Tuhan, dalam keluarganya Tuhan. Engkau menolong Tuhan Yesus karena Engkaulah juru di dalam hidup kami. Engkaulah Tuhan Yesus yang mengarahkan hidup kami ke arah yang lebih baik. Terima kasih Tuhan, kami juga mengucap syukur dan berterima kasih untuk keluarga besar kami di Yayasan Kabar Baik. Engkau sudah tolong Tuhan, kalau kami boleh melewati hari-hari yang sulit pada waktu kemarin. Hari ini Engkau sudah menjadikan kami baik semua dan kembali kami boleh beribadah kepadamu. Kami mengucap syukur Tuhan, Engkau membalas berkat kepada saudara-saudara kami ya Tuhan Yesus yang ada di Jakarta. Semua ya Tuhan, keluarga besar AMS yang sudah mendukung kami dalam pekerjaan Tuhan di Cianjur, juga di Yayasan Kabar Baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Semuanya Tuhan tidak terlepas dari pandangan matamu, tidak terlepas dari jangkauan Engkau Tuhan. Karena tangan-Mu Tuhan tidak kurang panjang untuk menjamah kami. Mata-Mu ya Tuhan yang tertuju kepada kami, kami adalah biji mata-Mu yang selalu Engkau pelihara. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sebentar kami berpisah satu dengan yang lain Tuhan, kami percaya Engkau selalu ada bersama dengan kami. Kiranya berkat anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang dari Yesus Kristus, persekutuan di dalam Roh Kudus-Nya selalu mengikat kami menjadi satu. Mulai saat ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan memberkati. Puji Tuhan.